Dua paket saham ETF ini bisa ngalahin gaji full-time kantoran lo. Yang pertama, bangun penghasilan pasif lo. Yang kedua, bangun kekayaan abadi lo. Tapi kalau digabung, lo bisa punya 70 juta per bulan seumur hidup. Gue Pandeka, konsultan keuangan, dulu gaji UMR, tapi sekarang alhamdulillah investasi gue udah miliaran. Video ini bahas realita penghasilan dan pensiun di Indonesia, apa itu investasi ETF, kriteria dan dua strategi investasi ETF, hitungan 70 juta per bulan pasif seumur hidup, dan yuk sikat. Berdasarkan data terbaru, realitas penghasilan median atau titik tengah pekerja di Indonesia masih relatif rendah, di kisaran 3,3 juta per bulan. Menurut data BPS, sekitar 84% lansia di Indonesia masih bergantung secara finansial ke keluarga atau anaknya. Tapi artinya 70 juta per bulan di video ini bakal jauh ngalahin rata-rata pensiun penghasilan dan tabungan banyak orang di Indonesia. Karena jangan sampai lo ngabisin waktu sekitar 40-48 jam per minggu selama puluhan tahun. Kerja keras dari pagi buta sampai malam, main aman terus cuma nabung di bank. Tapi hasilnya sesuai data tadi, masih banyak banget orang yang udah kerja puluhan tahun, tabungan pensiunnya cuma di kisaran 100-500 juta. Itu semua didapat setelah seumur hidup kerja lo. Tapi gue nggak bilang itu kecil ya, tapi jujur, itu nggak akan cukup buat nutup biaya hidup lo beberapa tahun ke depan setelah lo nggak bisa produktif kerja lagi. Apalagi buat hidup super nyaman tanpa kerja lagi, plus hidup santai tanpa mikirin uang. Ini realita yang sering kejadian di sekitar kita. Tapi intinya simple, kebanyakan orang di Indonesia udah kerja seumur hidup tapi pas pensiun jadi harus hemat parah. Padahal gaya hidup sudah tinggi. Dan banyak yang nggak tahu duitnya kemana aja. Jadi ada nggak sih cara yang lebih pintar buat ngalahin gaji kantor kita pas kita udah pensiun dan nggak mau kerja lagi dan nggak berpenghasilan lagi? Nah disinilah strategi dua paket saham ETF hadir. Tapi sebelum masuk ke strateginya, kita bahas dulu apa itu ETF. ETF itu singkatan dari Exchange Traded Fund. Gampangnya itu tuh kayak paket saham. Jadi kalau lo beli satu ETF, modalnya kecil, bisa mulai dari sekitar 17 ribuan rupiah. Otomatis lo udah punya potongan kecil dari ratusan bahkan ribuan saham perusahaan top dunia kayak Instagram, Netflix, Google, dan banyak lagi. Lo bisa cek sendiri di Google, ukuran investasi ETF itu jauh lebih gede dibanding kripto. Tapi anehnya di Indonesia masih dikit banget orang yang ngerti soal ini. Tapi bedanya ETF sama saham biasa atau kripto tuh sebenarnya apa? Kalau saham biasa, misalnya lo beli satu perusahaan doang, resikonya jadi tinggi banget. Karena nasib uang lo cuman bergantung sama satu perusahaan itu aja. Kalau perusahaannya jatuh misalnya, ya uang lo ikut jeblok juga. Tapi kalau lo all in ke kripto, misalnya ke Bitcoin, sebenarnya sama aja. Misalnya lo beli all in ke Bitcoin, ya lo cuma punya Bitcoinnya doang. Emang kelihatannya keren gitu ya. Tapi kalau lo naruh semua harapan di satu aset, terus aset itu kenapa-napa, contoh Bitcoin kan pernah minus 80% ya. Jadi ya lo bisa panik sendiri. Menurut gua, nggak banyak orang siap kehilangan 80% dari total kekayaan investasinya. Kondisi ini terlalu beresiko, karena semua uang cuma ngandelin satu jenis aset doang. Investasi ETF beda jauh, lo pilih satu ETF isinya bisa ratusan perusahaan sekaligus. Jadi lebih kayak paket komplit. Kalau satu saham atau satu aset lagi turun, masih ada ratusan aset lain yang bisa bantu nyelamatin. Makanya ETF jauh lebih aman buat lo yang nggak mau jantungan tiap market merah atau lagi anjlok. Dan isi perusahaannya di AB terus tiap 3 bulan. Artinya apa? Kalau ada perusahaan yang nggak berperforma baik, dia di-kick dan diganti sama yang baru dan lebih bagus. Tapi ingat ya, ETF itu investasi buat jangka panjang, bukan cara cepat kaya dalam semalam. Ini butuh waktu. Makanya yuk kita lanjut ke strateginya. Tapi sebelum itu, kalau misalnya lo ada kebingungan, boleh banget tanya di kolom komentar. Insya Allah gue jawabin satu persatu. Part ketiga, kriteria dan strategi dua investasi ETF. Oke, dari ribuan ETF, gue cuma pilih dua. Kriterianya apa? Satu, track record kuat. Meskipun naik turun, krisis bakalan tetap survive. Dua, dividen yield. Kenapa? Karena dividen itu juga uang nyata yang dibayar ke lo. Tapi gue nggak cuma cari dividen tinggi, gue cari yang sustainable, bisa terus dibayar, bahkan naik tiap tahun. Dividen growth kalau lo dibayar hari ini itu bagus, tapi kalau lo dibayar lebih banyak tiap tahunnya itu makin bagus. Karena lama-lama yang kecil bisa makin gede. Dan bisa berubah jadi penghasilan bulanan lo yang otomatis makin gede. Tanpa perlu nambah modal lagi. Price growth. Karena lo nggak cuma mau income, lo juga mau nilai asetnya naik, harga sahamnya juga naik. Disinilah compounding atau uang beranak makin bekerja. Semakin lama lo investasinya, semakin kuat efeknya. Isi perusahaan di dalamnya juga perusahaannya bener-bener kuat, bukan yang abal-abal.
Jadi kesimpulannya ETF pertama fokus ke penghasilan atau dividen naik kayak mesin uang. ETF kedua fokus ke pertumbuhan untung besar jangka panjang. Dan enaknya lagi, lo juga nggak perlu bingung beli dua paket saham ETF ini di mana. Gue sendiri pakai XTB, ini broker terbaik menurut InvestCaps 2024, konvensi investasi tahunan terbesar di Eropa Tengah. Punya 1,7 juta investor aktif, sudah 20 tahun di pasar saham dunia, dan punya 5 juta lebih orang yang mendownload aplikasinya. Beda sama yang lain, komisinya cuma 0%, dan kalau kalian mau dapat bonus saat daftar, kalian bisa pakai kode referral saya di kolom deskripsi ya. Di XTB, investasi ETF juga gratis biaya deposit penarikan. Dan yes, XTB sudah terdaftar di OJK dan Bapeti, jadi thanks buat XTB yang juga udah sponsoring video ini. Sekarang kita masuk ke ETF yang pertama. ETF pertama, Income Engine, mesin uangnya. Namanya investasi paket saham ETF VYM, atau dikenal Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF. VYM itu salah satu ETF dividen paling terkenal, reputasinya bukan karena hype, tapi karena konsisten ngasih penghasilan yang stabil. Dan pertumbuhannya cukup aman. Triliuner di Amerika hampir pasti punya ETF VYM di portfolio mereka. Ini cocok buat orang yang nggak mau ribet, nggak mau mantengin chart tiap hari, karena ETF ini fokus ke perusahaan besar yang profitnya konsisten dan punya dividen tinggi. Sektor utamanya keuangan, teknologi, kesehatan, kebutuhan sehari-hari yang tetap dipakai orang mau ekonomi lagi jelek sekalipun. Contohnya Broad.com, Johnson & Johnson, ExxonMobil Corporation, Chevron Corporation, The Procter & Gamble, AbbVie, Home Depot, dan banyak lagi. Ini bukan perusahaan yang wah baru nih, gaul, tapi mesin uang yang stabil, Matt. Perusahaan raksasa yang udah bertahan lama. Artinya uang lo tumbuh dan income lo juga naik. Sekarang bayangin gini deh, lo invest 100 ribu per hari, terdengar kecil kan? Padahal itu cuma sekitar harga nongkrong atau kopi kekinian. Tahun ke-10 jadi 600 jutaan. Tahun ke-20 jadi 2 miliaran. Tahun ke-30 jadi 7 miliaran. Dan yang paling gila di tahun ke-30, kalau yield atau dividen ETF Vanguard High Dividend Yield ETF yang sekitar 2,3%, lo bisa dapat 18 juta per bulan dari dividennya doang. Artinya, income lo stabil, naik pelan tapi konsisten. Bukan dari dividen growth yang agresif aja, tapi dari kestabilan jangka panjang. Lanjut ke ETF kedua, ini growth engine atau mesin pertumbuhan uang lo. Namanya VGT, atau dikenal Vanguard Information Technology ETF. Kalau VYM itu mesin uang, VGT itu ibarat roket. Jadi apa sih isi VGT? VGT itu kumpulan perusahaan teknologi besar di sektor IT dan AI di Amerika. Seperti Nvidia, Apple, Microsoft, Broad.com, Micron, AMD. Intinya, perusahaan teknologi dan digital infrastructure yang benar-benar ngedorong ekonomi modern. Jadi kinerja VGT ini kurang lebih mengikuti sektor teknologi Amerika. Untungnya 1 tahun tuh bisa sekitar 20%-an. Ya tergantung kondisi market ya. 5 tahun bisa di atas 120%-an. 10 tahun ke belakang itu sekitar 500%-an. Ini pertumbuhannya kencang banget, tapi dividennya kecil, sekitar 0,44%. Karena uangnya dipakai buat berkembang. Tapi tetap secara historis bisa tumbuh sekitar 21% per tahun dalam 10 tahun ke belakang. Contohnya lagi, kalau lo investasi 100 ribu per hari di ETF VGT, tahun 10 tuh jadi 900 jutaan, tahun ke-20 jadi 7-8 miliar, dan tahun ke-30 jadi 50 miliaran. Tapi dividennya masih kecil, tergantung market lagi. Tapi balik lagi, itu bukan tujuan dari ETF VGT. Ini tuh bukan buat dapetin penghasilan pasif, tapi buat ngebesarin uang lo secepat mungkin. Jadi kita punya dua tujuan nih. Jadi kaya lewat growth pakai VGT plus punya penghasilan pasif income dividen ETF pakai VYM. Jadi kalau digabungin lo punya penghasilan yang terus ngalir plus aset yang makin lama makin gede. Tapi mungkin lo jadi bertanya-tanya nih. Dari tadi cuma bahas strategi dan ETF-nya aja. Tapi gimana sih biar dapetin 70 juta rupiah per bulannya secara pasif? Langsung aja masuk ke poin yang ditunggu-tunggu. Oke, part 4, hitungan 70 juta per bulan pasif seumur hidup. Kalau lo mulai dari nol, bener-bener lo pengen jadi miliarder dari nggak ada apa-apa, nggak harus langsung kaya. Bayangin gini, kamu investasi 100 ribu per hari ke ETF growth seperti VGT dan 100 ribu per hari ke ETF dividen seperti VYM. Historically atau berdasarkan data historis, pertumbuhan 10 tahun terakhir VGT pernah kasih rata-rata untung tuh sekitar 21% per tahun. VYM sekitar 11% per tahun. Kamu bisa cek Yale Finance. Semua dalam Amerika dolar. Jadi angka dalam rupiahnya jauh lebih tinggi sebenarnya karena kan rupiah melemah dahsyat. Tapi kalau konsisten nabung dan investasi terus dalam 25 tahun, kamu bakal sentuh angka total investasi sekitar 21 miliar rupiah. Dan ini bagian paling menariknya, ada yang namanya 4% rule atau aturan 4%. Aturan 4% itu berasal dari penelitian terkenal
tentang pensiun jangka panjang yang bilang kalau uang kita diinvestasikan dengan baik, secara teori kita bisa ambil sekitar 4% per tahun dan duitnya nggak akan habis-habis. Jadi kalau misalnya punya 21 miliar rupiah, makanya 4%-nya adalah sekitar 840 juta per tahun atau sekitar 70 juta rupiah per bulan pasif dan nggak akan habis-habis. Tanpa harus jual waktu setiap hari. Buset, lama banget bang. Ya iya, karena investasinya butuh waktu. Dan modalnya 1,8 miliar tapi yang dihasilin 21 miliar. Kalau target hidup kamu ternyata bukan butuh 70 juta per bulan, artinya jumlah investasi yang dibutuhkan juga mungkin jauh lebih kecil dari yang kamu bayangin. Kamu bisa hitung sendiri langsung pakai kalkulator investasi gratis di perkasapandika.com. Di sana kamu bisa masukin jumlah investasi yang sanggup kamu lakukan setiap bulan. Coba juga asumsi growth seperti India VYM sekitar 11% tadi ya, VGT tadi 21% per tahun. Berdasarkan performa historis juga lihat berapa lama potensi compounding bekerja untuk mencapai target finansial kamu. Langsung kalkulasi juga dengan aturan 4% di tiap kalkulator pensiun untuk estimasi dana pensiun. Semuanya bisa diakses secara gratis. Tapi penting diingat, investasi tetap punya risiko dan performa masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Namun secara historis, paket saham besar dalam jangka panjang cenderung bertumbuh dan membantu nilai uang kita. Udah pasti ngelawan inflasi rupiah melalui efek compounding tadi. Karena itu fokus utama bukan mencari kaya cepet, tapi benar-benar ngebangun kebiasaan investasi yang konsisten sesuai kemampuan dan jangka waktu yang panjang. Tapi kalau gue boleh jujur, masalah terbesar investasi itu bukan juga cuman mulai dan harus pilih yang mana. Tapi karena kebanyakan orang itu jalannya sendirian. Makanya gue bikin Nafas Kekayaan Abadi Lab, ini komunitas buat lo yang serius mau belajar dan bebas finansial. Di dalamnya lo dapat materi lengkap dari 0 sampai advance, komunitas aktif buat diskusi, dan live session tiap bulan bareng gue langsung. Kalau lo mau yang lebih personal, ada juga sesi one-on-one sama gue langsung buat ngebedah kondisi dan strategi lo buat ubah masa depan finansial lo. Cek aja di perkasapandika.com, dan kalau butuh tutorial investasinya, bisa nonton video ini secara gratis ya. Thanks for watching. Assalamualaikum.